Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, pada malam ini satu perlawanan yang bakal akan kita saksikan ya, yaitu perlawanan antara Indonesia dan juga Malaysia di Piala AFF U23 untuk tahun 2025 yang bakal akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Oke. Pada malam ini merupakan perlawanan yang sangat dinanti-nantikan ya oleh ramai penggemar baik dari Malaysia maupun Indonesia. Jadi kalau ditanya untuk perlawanan kali ini di mana dukungan saya? Tidak lain dan tidak bukan, tetaplah Malaysia guys. Karena apa? Ini merupakan perlawanan yang selalu orang nanti-nantikan dan memang satu perlawanan yang asal bertemu Malaysia dan Indonesia. Pasti seru guys. Saya masih teringat ya, sewaktu ketika dulu. Sebelum itu saya masih belum membuat reaksi tentang sepak bola, terutamanya berkaitan dengan timnas Indonesia. Ketika itu saya menonton bareng ya bersama dengan keluarga. Ramai-ramai kami nonton Indonesia dan juga Malaysia. Ketika itu sangat ramai dan saya suka suasana itu guys. Keadaan nonton sama-sama karena bila Indonesia dan juga Malaysia ini bertemu, serunya itu guys memang luar biasa. Luar biasa guys. Dan di media sosial juga saya lihat begitu aktif ya berita-berita tentang pertemuan laga yang akan berlangsung pada malam ini Indonesia dan juga Malaysia. Jadi kedua-dua pasukan ini saya lihat kedua-dua menunjukkan kawalan taktikal yang baik ya, menerusi pengagihan bola yang rapi dan keserasian barisan pemain-pemain ini. Begitu juga kalau Indonesia, dia menunjukkan kekuatan dan mental kesediaan untuk merubah strategi dan apabila perlawanan berlaku di Stadion Gelora Bung Karno ini satu suasana yang lebih menaikkan semangat juang para pemain timnas Indonesia. Jadi untuk kali ini Indonesia sebagai tuan rumah untuk laga yang akan berlangsung pada jam 8 waktu Indonesia, di Malaysia jam 9. Jadi siapakah pemain-pemain yang akan ditampilkan pada malam ini? Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang timbul di kalangan netizen dan ramai yang mengharapkan masing-masing lah dengan tim mereka mengharapkan agar kemenangan itu berpihak pada diri mereka. Jadi kalau dilihat ya, pemain-pemain timnas Indonesia dan juga Malaysia sekarang ini masing-masing mempunyai kekuatan tersendiri. Jadi pada malam ini kita saksikan bagaimana bila bertemu kedua tim ini, bagaimana suasananya, sebab dia punya atmosfer sungguh luar biasa guys. Kalau sebelum ini Indonesia dan juga Malaysia menghadapi timnas Brunei, Indonesia dia mencetak 8 jaringan, manakala untuk Malaysia 7 jaringan. Dia punya jaringan tu Indonesia mendahului 1 jaringan ya. Malaysia 7 jaringan sejak masa tu. Ketika menghadapi Filipina, Indonesia dapat 1 jaringan, itu pun melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Filipina. Dan ketika Malaysia menghadapi Filipina, dikalahkan pula Malaysia. Jadi pada pertemuan malam ini kita akan saksikan siapa yang akan mendapat jaringan yang pertama, tim mana yang dapat membuat jaringan terdahulu ya. Jadi bikin auto kaget starting 11 timnas Indonesia U23 AFF 2025, siapa yang akan ditampilkan pada malam ini untuk menghadapi timnas Malaysia. Ayo kita nonton dalam klip video ini. Jom. Timnas Indonesia U23 kini memimpin klasemen grup A dengan sempurna. 2 laga, 2 kemenangan, 6 poin. Secara matematis, hasil imbang saja sudah cukup untuk membawa Garuda Muda terbang ke semifinal sebagai juara grup. Tapi pertanyaannya, apakah kita puas hanya dengan bermain aman? Jelas tidak. Apalagi lawan yang dihadapi adalah rival bebuyutan, Malaysia. Rival bebuyutan guys. Pertandingan ini bukan cuma soal skor, tapi soal harga diri, sejarah, dan siapa yang pantas disebut Raja ASEAN di level usia muda. Indonesia tahu, laga melawan Malaysia tak pernah benar-benar biasa.
Ini soal dendam lama tentang bentrokan dua negara yang selalu panas di lapangan maupun di luar. Lapangan dan media sosial pasti ribut guys, ramai. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal. Satu slot tersisa akan diisi oleh runner-up terbaik dari seluruh grup. Artinya, hasil imbang saja sudah cukup bagi Indonesia untuk mengunci posisi puncak dan melaju ke semifinal. Tapi tentu saja, bukan berarti Garuda Muda bisa main santai. Di sisi lain, Malaysia butuh kemenangan. Kalau mereka cuma imbang, peluang lolos mereka bergantung pada hasil di grup lain. Masing-masing. Dan itu tentu bukan posisi ideal. Malam ini akan melakukan yang terbaik. Mahfuzi Zain secara terbuka menyebut laga melawan Indonesia ini sebagai tantangan terbesar bagi timnya. Ia tahu betul bahwa bermain di SUGBK bukan perkara gampang. Atmosfer stadion yang penuh tekanan, teriakan puluhan ribu supporter merah putih, ramai dan banget guys. Tim tuan pendukung rumah Indonesia yang nih sedang on fire. Semua akan jadi ujian nyata bagi Harimau Muda. Kalau bicara sejarah, memang Indonesia U23 belum pernah menang atas Malaysia U23 di pertandingan resmi sejak 2009. Lama juga ya guys. Pertemuan terakhir, Malaysia mencatat 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Bahkan, di pertemuan terakhir mereka di AFF U23 edisi 2023, Malaysia berhasil menang 2-1 atas Indonesia. Kekalahan paling pahit terjadi saat kualifikasi Piala Asia U23 2017, di mana Indonesia kalah telat 0-3 dari Malaysia, dan itu terjadi di Jakarta, tempat yang sama dengan pertandingan kali ini. Tapi bukan kali ini berarti bertemu Garuda lagi. Muda tak pernah menang sama sekali. Di ajang SEA Games 2021, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia lewat drama adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Namun, secara head-to-head resmi, laga itu tetap dicatat sebagai hasil imbang. Berarti Malaysia juga mengakui ya kehebatan kekuatan timnas Indonesia, tetapi apapun mereka akan melakukan yang terbaik juga guys. Ya, Indonesia memang kalau kita lihat ya memang Oke guys, ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Apa dia? Prediksi lineup timnas Indonesia U23 buat laga hidup mati lawan Malaysia di Piala AFF U23 2025. Habis. Kalau Marcelino turun guys, cuma prediksi. Bukan line up resmi dari pelatih Gerald Vandenberg maupun Federasi PSSI. Jadi jangan disalahin kalau nanti beda pas pertandingan. Ini hanya gambaran berdasarkan tren dan performa 2 laga sebelumnya. Sekali lagi, ini cuma prediksi, bukan bocoran. Coach Vandenberg bisa aja bikin kejutan atau tapi biasanya prediksi ini 90% benar guys. Line up ini masih sesuai sama pola dan performa 2 laga sebelumnya. Prediksi formasi 4-3-3. Ini formasinya. Fleksibel yang bisa berubah jadi 4-2-3-1 saat bertahan atau bahkan 3-4-3 saat menyerang lewat sayap. Dan berdasarkan performa sejauh ini, inilah 11 pemain yang paling berpeluang turun sebagai starter. Siapa? Untuk menjaga gawang kemungkinan akan dipercayakan pada Muhammad Ardiansyah, kiper muda yang tampil luar biasa sejauh ini. 2 clean sheet dan beberapa penyelamatan penting saat lawan Filipina. Secara statistik, 4 penyelamatan krusial, distribusi bola 78% akurat, dan refleks cepat jadi moda utama. Mentalnya dingin, gak gampang panik walau ditekan, dan udah kelihatan mulai jadi pilihan utama Vandenberg. Itu untuk kiper ya. 70% mantap dia tuh guys. Posisi bek kanan dipercayakan pada Ahmad Maulana. Energi tanpa batas. Pemain yang kuat secara fisik dan doyan overlap. Dalam 2 laga terakhir, dia catatkan 5 crossing akurat, 3 kali sukses dribble, dan 2 recovery di area lawan. Kadang terlalu semangat nyerang, tapi perannya penting buat buka ruang di sisi kanan. Itu bek kanan. Kalau pertahanan yang saya tengok terakhir lawan Filipina, kuat ya guys. Center back akan diisi oleh Brandon Shuniman. Ini center back dan taktis. Positioningnya bagus dan selalu tenang saat duel 1 lawan 1. Punya statistik 5 sapuan, 4 intercept dan 2 blok tembakan dari 2 laga. Kombinasi yang bagus dengan Ferrari karena gaya bermainnya saling melengkapi. Ada sudah kombinasi seperti J. Ijas dengan Rizky Ridho. Ada kombinasi.
Untuk menemani Brandon Vandenberg akan memasang Muhammad Ferrari, salah satu pemain paling konsisten, pemimpin alami di lini belakang. Sudah mencatat 6%, rasio duel udara menang 72% dan ratan 85% akurasi umpan pendek. Dia juga sering jadi vokal poin buat atur organisasi bertahan. Wajib ada di pertandingan panas kayak lawan Malaysia. Woi, pasti seru nih guys, malam nih guys. Kita nobar ya guys. Untuk posisi bek kiri diisi oleh Doni Tripamungkas. Ini juga. Yang bisa ini kayak yang lemparan kuat tuh guys. Dan menyerang. Iya kah? Statistik menunjukkan 1 assist, 4 crossing akurat, dan 3 kali sukses take on dari sisi kiri. Stamina luar biasa dan selalu jadi outlet saat transisi cepat. Pemain kunci kalau kita mau manfaatkan lebar lapangan. Pamungkas. Siapa lagi? Untuk posisi midfielder ada nama Robbie Darwish. Tembok pertahanan di lini tengah. Tugas utamanya sederhana. Matikan aliran bola lawan sebelum masuk ke belakang. Statistiknya, rataan 3 tackle sukses, 2 clearance, dan akurasi umpan pendek 86%. Bukan pemain yang banyak dibicarakan, tapi tanpanya tim bisa keropos dari tengah. Kuat-kuat nih guys, ditampilkan guys. Walaupun jarang kan, tapi dorong nih luar biasa juga nih. Lalu selanjutnya ada nama Arkan Fikri. Ini juga permainan Indonesia. Punya 2 assist sudah Arkan Fikri. Serta catatan 3 peluang tercipta per laga. Dribblenya licin, punya kreativitas tinggi, dan selalu jadi target saat transisi menyerang. Dialah yang bisa buka pertahanan Malaysia dari tengah lewat umpan-umpan tajam. Wow, ini pasti seru guys. Penuh rasa-rasanya stadion nih kan. Kalau pertemuan Malaysia dan Indonesia. Kemudian ada nama Tony Firmansyah. Box to box midfielder yang jadi jembatan antara Robbie dan Arhan. Sudah mencatatkan 5 recovery bola, 2 intercept, dan tingkat pergerakan yang luas di sepertiga tengah. Tipe pemain yang tenang, gak banyak gaya, tapi penting banget buat kestabilan tim. Siapa lagi? Di posisi sayap kanan ada nama Raihan Hanan. Pemainnya masih muda tapi berani. Di 2 laga sebelumnya, Raihan tampil aktif, bikin lawan kerepotan. Statistiknya, 4 dribble sukses, 2 crossing on target, dan nyaris bikin assist di laga pembuka. Kalau dia lagi on fire, sisi kanan kita bisa sangat berbahaya. Untuk posisi sayap kanan, ada nama Rahmat Arjuna. Posisi sayap kanan. Kerja tinggi, walau belum cetak gol, kontribusinya sangat besar. Statistik 3 intercept, 5 recovery bola, dan 1 kipas dari sisi kiri. Sering laju. Bantu back kiri, sekaligus punya kecepatan untuk tusuk balik saat counter. Laju guys. Ini saat lawan Filipina baru-baru nih. Shootingnya guys. Tombak akan diisi oleh ini Jens Reben. Target main utama. Striker bendera ini mulai nyatu sama gaya main tim. Sudah mencetak 6 gol, 10 tembakan on target, dan punya postur yang kuat buat duel udara. Pemain ini bisa jadi pembeda, terutama kalau kita kesulitan bobol pertahanan Malaysia yang dikenal keras dan rapat. Itu 11 pemain yang akan, ini prediksi yang bakal akan tampil pada malam ini. Kalau dilihat semua pemain-pemain ini, walaupun mereka ini kira lapis kedua lah begitu kan, tetapi ada di kalangan yang bermain di beberapa kali main di tim senior. Ini belum lagi turun Marcelino. Bayangkan guys, kalau Marcelino turun, beberapa orang lagi yang umur mereka under 23. Ini pasti menjadi satu ancaman ya pada timnas Malaysia. Sebab kalau dilihat ya, sepanjang laga dalam Piala AFF 2025 U23 ini, mereka ini tidak pernah kalah. Indonesia tidak pernah kalah lagi guys. Malaysia 1 kali kalah menghadapi Filipina. Jadi untuk perlawan pada malam ini, sekiranya ini yang ditampilkan, maka Malaysia harus berhati-hati dan juga mewaspadai ya
bagaimana menghadapi timnas Indonesia U23 ini. Kalau dilihat ya di media sosial ya, ketika ditanya kepada pelatih Malaysia bagaimana tanggapan mereka terhadap pemain-pemain Indonesia, ya pelatih Malaysia turut mengakui ya kekuatan timnas Indonesia ini. Namun begitu, Malaysia juga mempunyai strategi ya, dan juga semangat untuk menang tuh mesti ada. Jadi kalau dilihat ya dari segi dua tim ini, kita ambil Malaysia dia menguasai penguasaan bola dan dia banyak memanfaatkan ruang di bahagian tengah padang. Itu untuk Malaysia. Kalau Indonesia, dia menyesuaikan corak pemain pada masa-masa biasanya masa kedua tuh, menekankan serangan balas dan memaksa pihak lawan daripada serangan-serangan yang dilakukan itu. Jadi kesimpulannya kedua-dua ini menunjukkan kualiti yang seimbang ya. Cuma kalau dilihat sekiranya ditampilkan pemain-pemain seperti Marcelino, antaranya memang satu ancaman yang besar lah. Sebab Marcelino ini main di tim senior dalam beberapa laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia juga antara mencetak beberapa gol ya oleh Marcelino. Jadi apa yang penting pada kali ini, pada pertemuan pada malam ini, kita saksikan sama-sama dan memberi dukungan kepada kedua-dua pasukan. Dan ialah ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Kalau Malaysia menang, alhamdulillah. Kalau Indonesia menang, alhamdulillah. Kalau kalah, kita bagi semangat ya. Jangan kita berbaku hantam. Yang penting kita menikmati perlawanan pada malam ini, saat perlawanan yang dinanti-nantikan ramai ya penggemar. Dan ya sudah pasti ini adalah pertemuan yang sudah lama tidak bertemu Malaysia dan Indonesia. Pada malam ini adalah malam penuh emosi, penuh semangat ya, dan penuh energi. Sebab kalau Malaysia dan Indonesia bertemu, sudah pasti ya dia punya atmosfer sangat luar biasa. Jadi saya yakin dan percaya ya, kedua-dua tim pasti akan melakukan yang terbaik pada malam ini untuk pemain-pemain Malaysia. Semoga sukses, dan kepada Indonesia selamat menikmati kunjungan ya perlawanan Malaysia ke Gelora Bung Karno. Semoga baik-baik saja dalam perlawanan itu. Cuma kita kena ingat, dalam perlawanan sepak bola ini, dalam 90 menit itu adalah musuh ya dalam perlawanan. Tetapi saat habis perlawanan, kita tetap saudara, kita tetap eratkan silaturahim ya. Jangan kita terikut-ikut dengan sebahagian, seperti mana sebagian pendukung-pendukung yang terlalu fanatik sehingga mengakibatkan berbaku hantam begitu ya. Tapi kalau sikit-sikit itu tidak mengapa, tapi janganlah sampai memutuskan persahabatan itu ya. Apapun kedua-dua tim, semoga dapat melakukan yang terbaik, dan saya yakin dan percaya perlawanan ini akan meninggalkan momen yang tidak dapat dilupakan. So, itu saja untuk kali ini guys. Pada malam ini, jam 8 waktu Indonesia, jam 9 waktu Malaysia. Semoga perlawanan pada malam ini berjalan dengan lancar. Dan saya risau juga guys, kalau main di Gelora Bung Karno nih, kebanyakan perlawanan itu Indonesia akan menang. Tapi kena ingat guys, Malaysia juga ada strategi. Jadi apa-apapun kita nikmati bersama untuk perlawanan pada malam ini. Semoga lancar sampai habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.